ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, mixed method atau penelitian campuran, penelitian dan pengembangan, dan juga penelitian tindak kelas. Kita akan masuk pada penelitian yang pertama, yaitu penelitian kuantitatif. Apa sih penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data numerik dan metode statistik untuk menguji hipotesis dan mengukur hubungan antara variabel. Menurut salah satu ahli, yaitu Creswell, ia mengatakan bahwa penelitian kuantitatif menjadi upaya dalam menyelidiki masalah, di mana masalah tersebutlah yang mendasari penelitian mengambil data, menentukan variabel, dan kemudian diukur dengan angka, agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Dalam penelitian kuantitatif, ada jenis metode yang digunakan dalam penelitian. Apa saja sih metode penelitian kuantitatif? Metode penelitian kuantitatif dibagi menjadi 3, dan di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, metode komparatif. Metode komparatif adalah jenis penelitian yang diperuntukkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Yang kedua, metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan data, fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat. Dan yang ketiga, metode kolerasi. Metode kolerasi adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Adapun tujuan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif dibagi menjadi 6. Yang pertama, membuat rumusan masalah. Rumusan masalah membantu mengidentifikasi aspek-aspek spesifik dari suatu masalah yang akan diteliti. Yang kedua, menentukan landasan teori. Menentukan landasan teori merupakan salah satu upaya untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara dari sang peneliti. Yang keempat, pengumpulan data. Upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data agar mendapatkan solusi dan jawaban. Dan yang kelima, menganalisis data. Setelah melakukan pengumpulan dan analisis data, peneliti harus mengambil bagian-bagian yang penting dan relevan. Dan yang keenam, yaitu kesimpulan. Kita akan masuk dalam materi yang berikut, yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau tulisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut peneliti, yaitu Lexi J. Malong, pada tahun 2005 mengungkapkan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk dengan menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara keseluruhan dari segi bahasa dan dalam konteks tertentu. Dengan tujuan penelitian kualitatif, menurut ahli, yaitu Rahmat Kriantono, penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara rinci fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data secara rinci dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan kedalaman data yang diselidiki sangat penting dalam melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data. Yang ketiga, validasi data. Yang keempat, interpretasi dan penyajian hasil. Yang kelima, kesimpulan dan implikasi. Yang keenam, laporan penelitian. Kita akan masuk pada materi yang berikut, yaitu mixed method atau penelitian gabungan. Penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan kelebihan dari kedua metode sekaligus, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks dengan lebih baik. Adapun karakteristik dari penelitian mixed method. Yang pertama, integrasi metode, yaitu menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan, analisa, dan interpretasi. Yang kedua, kompleksitas, digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab hanya dengan satu metode. Yang ketiga, fleksibilitas, penelitian dapat menyesuaikan desain peneliti sesuai dengan kebutuhan studi. Yang keempat, validasi data. Dan yang kelima, berorientasi pada tujuan. Kita akan masuk ke analisa data dalam penelitian mixed method. Yang pertama, pengumpulan data. Peneliti harus mengumpulkan data secara kuantitatif maupun kualitatif.
Yang kedua, analisa data secara kuantitatif. Yang ketiga, analisa data secara kualitatif. Yang keempat, integrasi data dengan cara membandingkan hasil dan menggabungkan hasil menggunakan data kuantitatif untuk memperjelas atau memperdalam hasil kuantitatif atau sebaliknya. Dan yang kelima, interpretasi dan pelaporan. Dan materi yang berikutnya adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan riset guna mendapatkan informasi. Dari informasi yang diperoleh dapat dikembangkan sesuai kebutuhan peneliti. Tujuan dari penelitian pengembangan selain untuk merumuskan teori, evaluasi teori dan konsep, juga dapat bertujuan untuk merumuskan sejarah. Tidak heran jika peneliti pengembangan ini banyak digunakan dan diterapkan di ranah pendidikan dan industri. Kita akan masuk dalam ciri utama dalam penelitian dan pengembangan. Yang pertama, studying research findings pursuant to the product to be developed. Jadi penelitian pengembangan dapat digunakan untuk studi penelitian awal yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah produk atau untuk meneliti produk-produk tertentu. Dan yang kedua, developing the product based on this finding. Upaya mengaplikasikan hasil temuan penelitian untuk mengembangkan produk. Dan yang ketiga, pilot testing in the setting. Studi penelitian dalam bentuk uji lapangan. Kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu penelitian tindak kelas atau classroom action research. Adalah bentuk penelitian yang terjadi dalam kelas berupa tindakan tertentu yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses belajar. Dengan tujuan penelitian tindak kelas yaitu untuk mengubah perilaku mengajar guru, perilaku peserta didik di kelas, peningkatan atau perbaikan praktik pembelajaran, dan atau mengubah kerangka kerja melaksanakan pembelajaran kelas yang diajar oleh guru, sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Adapun karakteristik dan prinsip penelitian tindak kelas. Karakteristik utama penelitian tindak kelas adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. Penelitian tindak kelas harus menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan secara positif. Dan yang berikut adalah langkah-langkah penelitian tindak kelas. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan tindakan atau etik, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.